Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Semoga semakin sehat, semakin dahsyat. Alhamdulillah, alhamdulillah kita dipertemukan kembali di program RFF. Saya doakan semoga Bapak Ibu semuanya selalu dalam kesehatan, kejayaan, dan keberkahan dengan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Release, forget, and forgive. Energi negatif dibuang dengan terapi RFF, yaitu release, artinya lepaskan. Forget, artinya lupakan. Forgive artinya maafkan. Allah membuat segala sesuatunya yang ada di langit dan di bumi taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran surat ketiga ayat 83. Kita berada dalam kolam energi yang baik. Maka jagalah selalu agar energi kita tetap baik. Jangan sampai karena nilai setitik rusak susu sebelangga. Bapak Ibu pernah ya mendengar pepatah seperti itu? Oke, kita lanjutkan. Dalam hidup kita ada memori yang baik dan yang tidak baik. Memori yang baik akan menjadi sumber energi penggerak. Memori yang tidak baik akan menjadi jangkar yang membuat kita tidak bergerak, akan diam diri di tempat. Memori tak baik itu misalnya, ayah bunda waktu masih kecil pernah dibully, setelah dewasa diselingkuhi, pernah berbuat maksiat, dan lain sebagainya. Semua ini harus dibongkar ya Bapak Ibu semuanya. Kita harus mulai menghadapi memori itu dengan sikap positif. Apapun yang terjadi di masa lalu, maka harus disikapi positif. Ambil hikmahnya dalam setiap peristiwa. Bahkan kita perlu belajar mensyukurinya. Melatih dan merawat syukur. Level galau 0. Melalui apa? Teknik Garbutala. Temukan nolnya. Kekayaan yang sesungguhnya adalah ketenangan hati. Metaprogram hidup kita adalah bahagia. Kita ibarat mobil Ferrari Bapak Ibu. Untuk jalan-jalan, bersenang-senang, dan bukan untuk muatan bahan-bahan bangunan, bukan untuk mengangkut sampah. Jadi Bapak Ibu semuanya, bayangkan diri Anda itu adalah sebuah mobil Ferrari. Kalau Bapak Ibu semuanya punya mobil Ferrari, ikhlaskah kalau mobil Anda dibuat mengangkut batu bata, batu merah, batu kerikil, semen, dan semuanya? Tentu tidak, bukan? Begitu juga raganya Bapak Ibu itu ibarat mobil Ferrari. Jangan ditunggangi atau ditempati. Jangan ditaruh benda-benda berat seperti batu kerikil, ibaratnya seperti persoalan-persoalan terberat yang Anda alami. Jangan ditaruh di tubuh Anda Bapak Ibu semuanya. Memang setiap manusia tentu pernah mengalami hal-hal yang tidak baik. Untuk melupakan masa lalu, cobalah jangan banyak berpikir ke belakang dulu. Sesekali teringat mungkin saja, tapi jangan kemudian dipikirkan terlampau dalam, karena akan membuat Anda hanyut, sehingga masa lalu yang Anda baik, sehingga masa lalu yang tidak baik akan teringat kembali. Masa lalu dapat bermanfaat apabila kita dapat mengambil pelajaran. Masa depan adalah masa yang akan Anda lewati. Yakin dan berharap disertai doa. Syukuri segala nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terus berdoa agar diberikan kekuatan, kesabaran, keberkahan, keajaiban, kemuliaan, serta kebahagiaan dalam menjalani kehidupan ini. Nabi Musa alaihissalam, beliau punya bad angel, jangkar yang tidak bagus. Ada memori tak baik tentang kejadian ia membunuh seorang tentara Fir'aun secara tak sengaja, dan kejadian itu menghambat langkahnya.
saat Allah mengutus Musa alaihissalam pada Fir'aun. Namun semua bisa dilalui dengan baik. Keadaan ini mirip dengan yang kita alami saat ini. Kita ini ingin move on, tapi masih tertahan oleh kenangan-kenangan yang tidak baik di masa lalu. Kita tidak bisa melakukan teknik yang disebut RFF atau Release, Forget, dan Forgive. Mulai hari ini, kita akan hidup hanya dengan memori yang indah dan baik. Jangan sampai kita menjadi orang zalim pada diri sendiri, terjebak pada memori yang tidak baik di masa lalu, dan mengkhawatirkan masa depan. Ingat ya Bapak Ibu itu ibaratnya mobil Ferrari. Hanya yang bagus-bagus aja yang boleh masuk ke dalam mobil itu. Tidak boleh seperti batu bata, batu kerikil, semen, dan lain-lain sebagainya. Intinya tidak boleh persoalan-persoalan berat dipikul oleh raga Bunda sendiri. Jangan menjadi orang yang mendramatisir hidupnya dengan satu persoalan saja. Jangan Bapak Ibu. Yang sudah berlalu, biarlah berlalu. Tapi kenapa masih saja selalu dipikirkan? Persoalan sudah berlalu, tak perlu dibawa-bawa. Bersihkan anchor jangkar-jangkar yang menahan laju hidup. Lepas jangkar-jangkar Bapak Ibu. Lepas jangkar-jangkar itu. Agar taman-taman impian kita raih, surga bisa kita dapat. Metode RFF ini bisa dilakukan dengan menjadikan sholat kita sebagai terapi. Jadi Bapak Ibu yang memiliki masa lalu yang kurang bagus, energi-energi yang negatif itu harus kita lepaskan Bapak Ibu. Melalui apa? Terapi sholat. Gerakan takbiratul ihram merupakan simbol penyerahan masalah kita kepada Allah. Pada saat takbir, angkat tangan tinggi-tinggi Bapak Ibu. Setelah itu, dalam hati katakan, "Ya Allah, saya serahkan semua persoalan ini kepada Engkau, karena Engkaulah yang maha besar." Lepaskan satu persatu, jatuhkan semua persoalan itu. Ingat ayat tentang perintah Al-Quran, agar kita jadikan sholat dan sabar sebagai penolong. Quran Surat 2 ayat 153. Raihlah kekayaan sebenarnya dengan ketenangan hati. Kaya itu saat kita bisa menerima masa lalu, masa kini, dan masa depan dengan bahagia. Manusia adalah versi terbaik ciptaan Allah SWT, maka berbahagialah selalu Bapak Ibu. Jika ada persoalan, fokus saja pada solusi. Tak perlu terlalu mikirin persoalan tersebut. Maka sebenarnya sholat adalah sebuah cara disosiasi, pemecahan, mengalihkan perhatian dari persoalan dan menyerahkan pada Allah. Takbir, angkat tangan, berserah pasrah, menyatakan bahwa Allah maha besar dan yang lain seperti kita ini hanya kecil. Persoalan-persoalan kita itu di hadapan Allah kecil Bapak Ibu. Saat bersedekap, melipat tangan, merasakan seolah-olah Bapak Ibu adalah seorang bayi yang dipeluk ibunya, nyaman dan bahagia. Rasakan itu Bapak Ibu. Semua yang menyerahkan persoalannya kepada Allah, maka Allah lah yang akan menyelesaikannya. Setelah ini, ayah bunda bisa melanjutkan 4 langkah menuju keajaiban. 1. Buka perisainya melalui sholat taubat, melalui perbanyak istighfar. Yang kedua, selalu katakan, wow, keren. Masalah sebesar apapun dalam hati katakan, wow, keren. Dan yang ketiga, kembali belajar di atas ayah bunda. Belajar ilmu disiplin kata. Bapak Ibu masih ingat? Setiap ucapan adalah doa. Dan semua doa dikabulkan oleh Allah SWT. Dan yang terakhir adalah temukan nolnya. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Melalui teknik Karbutala yang sudah saya ajarkan. Demikian Bapak Ibu semuanya, jurus RFF sudah kami sampaikan. Semoga ke depan kita selalu Allah muliakan, selalu Allah bahagiakan, sehingga kita menjadi pribadi manusia-manusia yang ajaib. Bapak Ibu siap menjadi manusia yang ajaib? Katakan, mulai hari ini katakan Bapak Ibu.
Ya Allah, saya siap hidup ajaib. Saya siap hidup ajaib. Dan saya siap hidup ajaib. Demikian Bapak Ibu, ilmu RFF telah kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu, sama, dan terhubung.